bilang begini, percuma patah hati kalau tidak jadi royalti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di KPI Podcast. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share jika konten ini bermanfaat buat kamu. Dan jangan lupa untuk klik tombol lonceng agar kamu nggak ketinggalan informasi dari kami. Bersama saya Intan Rama di KPI Podcast. Obrolin aja, jangan dipendam. Kali ini aku bakal ngebahas tema puisi in love. Ya, siapa yang suka puisi pasti kalian udah nggak asing banget sama namanya Kak Yunita. Assalamualaikum Kak Yunita. Waalaikumsalam. Masya Allah, barakallah ya udah sampai di sini. Terima kasih banyak udah mau datang ke sini loh. Sama-sama, terima kasih juga sudah diundang podcast yang sangat luar biasa. Masya Allah, amin ya. Semoga itu jadi doa buat kita. Amin. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Luar biasa, Allahu Akbar nggak? Siap. Oh, siap anak pramuka. Oh iya sih. Nah, Kak Yunita ini adalah salah satu peserta yang terpilih dari 4.000 finalis Yes. puisi internasional ya? Nasional, cuma ada beberapa peserta dari negara tetangga juga. Oh, negara tetangga berarti antara Malaysia sama Brunei? Singapura, Brunei ada. Brunei, Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi ngomong-ngomong nih, kenapa sih Kak Yunita bisa ikut acara itu? Acara apa sih namanya? Lomba Cipta Puisi Nasional. Lomba Cipta Puisi Nasional pada tahun 2020, tahun baru beberapa baru bulan. banget ya, baru anget-angetnya gitu. Masya Allah, kepilih dari 4.000 peserta. Iya. Nah, kenapa tiba-tiba ikut itu gimana? Karena apa ya? Karena awalnya sih udah nggak ada kegiatan selama masa pandemi gitu kan. Udah nggak ada kegiatan. Iya. Mantap. Di rumah saja, akhirnya daripada bengong gitu kan, karena saya suka nulis-nulis puisi. Dulu kan sebelum pandemi itu saya sering bukan lomba ya, baca puisi, ikutan teater itu kan. Wah, ikutan teater juga? Iya. Tampil di beberapa event teater, musikalisasi gitu kan. Ketika pandemi kok ada yang kurang gitu kan, akhirnya lihat di Instagram banyak lomba cipta puisi gitu kan. Ya udah akhirnya ikutan. Awalnya event nulis puisi bareng gitu kan. Kalau itu bukan lomba. Kemudian yang keduanya aku ikutan yang puisi pertama itu temanya rindu. Siapa Iya, yang lagi temanya rindu? rindu. Kalian bisa cek di mana kalau misalnya kita mau lihat. Nanti di akhir ada. Berarti surprise ya? Ya, surprise. Awalnya ya apa sih, bete aja gitu kan di rumah gitu. Ketika ada ini ya udah ikutan aja gitu. Padahal itu ngedadak banget bikin puisinya kan di temanya rindu juga. Padahal lagi nggak rindu gitu. Berat ya. Karena rindu berat, akhirnya karena terlalu berat gitu. Tapi saking apa ya, mencoba akhirnya lolos gitu. Awalnya nggak mungkin lah gitu kan, karena dari 4.000 peserta. Iya loh. Dipilih berapa orang? Dipilih banyak sih, ada 2.000 peserta dari 4.621 peserta. Akhirnya pas dilihat daftar peserta yang lolos, wah alhamdulillah saya lolos itu kan. Itu yang pertama. Yang keduanya sebagai puisi terfavorit. Itu juga dari sekitar 300 peserta. 300 peserta. Dipilih berapa orang tuh dari situ? 30 sekitar 50 penulis puisi ya. Itu saya terpilihnya sebagai puisi terfavorit. Hanya di sana. Dan itu juga excited banget karena dari puisi rindu sama puisi itu tema lebaran kan. Tema lebaran tahun ini, karena saya lebarannya sendiri kan di Bandung, nggak pulang gitu. Akhirnya tahu ya? Ya, saya di sini baru 9 tahun di Bandung. Baru 9 tahun. Baru 9 tahun di Bandung. Aku 20 tahun, tenang. Tapi orang sini kan? Iya, tapi orang sini. Ini Jawa ya? Kebumen? Masih Jawa Barat, cuman kan saya di Sukabumi dulu. Oh, Sukabumi. Saya di Sukabumi. Asalnya dari mana? Iya, di Sukabumi. Kemudian SMP baru ke Bandung. Tinggal dulu di asrama di panti asuhan. Saya di panti asuhan dulunya. Sampai SMA. Kemudian SMA karena saya ingin melanjutkan kuliah,
saya masuk STAIM gitu. Tapi Masuk kenapa UMB. bisa di panti asuhan? Banyak sekali ceritanya. Jadi Karena pengen penasaran. ini aja, pengen sekolah. pengen sekolah. Karena Jadi di sana memang sekolahnya jauh. Iya. Lalu keterbatasan secara ekonomi juga, orang tua akhirnya ya sudah ke kota aja gitu karena mencari pengalaman gitu. bener-bener dilepas gitu ya. Ya. Benar. Tapi alhamdulillah akhirnya sekarang ngebentuk Kak Yunita yang emang Masya Allah bisa kepilih di Iya. antara 4.000 peserta internasional, peserta nasional, walaupun ada anggota-anggota yang memang dari negara tetangga dan alhamdulillah kepilih. Sebetulnya tadi tuh mau bawa bukunya kan, tapi udah ada bukunya. bukunya katanya dari adminnya masih dipercetakan katanya begitu. ya. Tapi next time kalau udah ada nanti saya simpan di sini. Iya, Masya Allah buat aku juga berarti. Boleh. Iya, tapi setelah penghargaan itu ya, belepotan banget nih ngomongnya. Setelah penghargaan apa itu. sih yang Kak Yunita dapat dari penghargaan itu? Pengalaman sih, awalnya nggak nyangka gitu. Awalnya dulunya sering tulis-tulisan quotes itu yang sering dikopas sama teman-teman gitu. Teman-teman yang lagi patah hati, Yun bikinin puisi dong gitu. Banyak hal seperti itu. Ya. Setelah ini banyak juga yang request bikinin puisi tentang politik, bikinin puisi tentang saya mau nembak pacar saya gitu kan. Banyak sekali gitu. Yang Bayar nggak itu kalau mau buat? ya saya nggak gratis loh ini gitu. Oh iya. Karena saya juga mikir gitu kan. Marketing banget ini ya, kalau nggak ada yang gratis. Karena begini, ada bukan pepatah ya, ada satu coach dari salah satu YouTuber, dia juga penulis, bilang begini, percuma patah hati kalau tidak jadi royalti. Nah iya. itu kata-kata saya yang wah gila, keren banget itu. Percuma kita patah hati kalau tidak jadi sebuah karya, itu buat apa? Nah saya mikirnya ke sana. Dari pengalaman, kemudian dari luka-liku hidup saya selama ini gitu kan. Saya menuliskan itu dalam sebuah sajak, sebuah narasi hingga menjadi sebuah puisi. Dan yang saya banggakan ya ketika proses puisi saya itu dibaca oleh orang, setidaknya bisa menginspirasi gitu. Nah itu. Masya Allah, keren banget sih ya. Ya, Dengan kita patah hati, jangan sampai kita nggak berkarya. Oke. Percuma patah hati kalau tidak jadi royalti, Nah, teman-teman. buat teman-teman yang sekarang masih patah hati tapi nggak royalti, itu nggak boleh patah hati ya, dilarang. Harus jadi sebuah karya gitu kan, karena sekarang banyak banget event-event, ya coba aja ikut itu. Tapi awal mulanya Kak Yunita terjun di dunia puisi ya, sastra kayak gini, apa sih? Padahal kan menurut aku ya, yang aku tahu dari Kak Yunita ini berasal dari prodi PAI. Betul. Kan? Dan menurut aku ya, anak-anak PAI, aduh maaf ya nih, mohon maaf kalau anak-anak PAI nonton. Anak PAI itu kayak Masya Allah gitu ya. Usti banget gitu. Terus Akifillah. ini terjun di dunia sastra yang menurut Intan kayak lebih ke cinta, ya nggak sih? Ya karena apa ya, kalau pendidikan itu kan adalah profesi saya mungkin nantinya ketika saya sarjana. Kita doain bareng-bareng ya. Kalau puisi itu lebih ke hobi. Lebih ke hobi. Karena dari dulu emang saya itu sering bikin tulisan, bahkan sering bikin ini lirik lagu. Wow. Dari SD. Lirik lagu. Kalau misalkan lagi diam gini, kalau kata bahasa Sunda mah apa ya, hari ringan itu bersenandung sendiri gitu kan. Suka bikin nada sama lirik sendiri gitu, spontan aja. Tapi ada karya-karyanya nggak dikumpulin? Nah, nggak? kebetulan waktu SD SMP Nggak itu kepikiran. nggak kepikiran ke sana, ya spontanitas aja gitu. Cuman kesini kayaknya harus diabadikan gitu kan, karena Diabadikan. bagi aku menulis itu adalah memperpanjang usia kita. Ketika kita sudah tiada, setidaknya ada karya yang bisa kita jual, bisa kita abadikan untuk banyak orang. Nah, itu sih. Yes, saya. Tapi Ya. kebanyakan puisi itu kan tentang cinta ya. Kak Yunita bilang nggak tadi? Iya betul. Bener nggak? Kebanyakan puisinya puisi yang Kak Yunita buat itu kebanyakan tema apa? Iya, tentang tema cinta sih. Karena gini, kenapa saya Iya, itu kenapa nih? Maksudnya kenapa? ada beberapa faktor sebetulnya. Yang pertama memang karena pengalaman. Pengalaman. Kedua, ya saya bahas dulu yang pengalaman. Oke, ya. boleh. Karena pengalaman, ya saya berpikirnya begini.
ketika saya patah, ketika saya terjatuh, saya tidak mau hanya menghasilkan tangisan. Maaf ya, beriman sekali. Ketika saya terjatuh, saya tidak mau hanya menghasilkan tangisan, hanya menghasilkan kesedihan gitu, hanya menghasilkan kepatah hatian. Saya tidak mau, walaupun si awal-awalnya nggak kepikiran gitu kan, cuman kesini bagaimana caranya ketika saya terjatuh, ketika saya patah itu saya menjadikan sebuah karya kan. Banyak teman-teman yang bilang kayak gini, Yun jangan galau mulu lu, katanya gitu kan teman-teman. Karena kita buat puisi itu ya. Nah, saya sering diledekin gini, percuma, ya nggak apa-apa, galau-galau itu adalah aset saya untuk menulis puisi gitu. Jadi kalau saya tidak galau, saya tidak bisa menulis puisi gitu. Walau itu cuman alasan diplomatis sih, alasan alibi doang. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya karena alasan itu karena pengalaman. Yang kedua itu sekarang yang saya lihat banyak teman-teman yang mungkin sudah kenal dengan Kopi Senja, puisi-puisi gitu kan, yang mereka seringnya naik gunung kemudian bikin quotes gitu kan. Nah itu sekarang lagi banyak banget gitu, lagi trendingnya gitu, mau di Instagram, Twitter. Nah itu akan menjadi sebuah pasar gitu. Karena ketika bikin quotes itu pasti sering dikopas sama teman-teman. Nah, daripada banyak dikopas, mending kita kumpulkan, dibukukan gitu kan. Dan itu menjadi daya jual untuk anak-anak muda yang sering bikin quotes, yang ketika galau nyari-nyari kata-kata, Terelie, Wiranagara, itu kan. Kalian kesinggung nggak? Banyak gitu kan. Lagi patah hati tiba-tiba bikin instastory gelap, itunya fotonya dengan lagu yang galau, kemudian kata-kata itu kan. Nah, aku ngelihatnya pasar ini gitu kan. Wah, daripada ketika saya patah hati tidak menjadikan sebuah karya, ya lebih baik saya abadikan gitu. Setidaknya untuk mengobati teman-teman yang sedang patah hati di luar sana. Ya, siapa nih yang suka kayak tadi Kak Yunita sebutin, kalau lagi galau pasang foto yang hitam semua, terus ada soundtrack lagu yang atau misalkan lagi, kalau misalkan cowok-cowok itu kan bikin kopi dipotoin kemudian kata-kata jangan sampai kenangan itu seperti hanya manis di awal tapi pahit di akhir seperti pahitnya kopi gitu. Wow, banyak sekali hal seperti itu. Aku suka lihat itu tuh seneng gitu gitu kan. Daripada ini ya udah aku buat aja sendiri gitu. Dan itu juga banyak yang respon, alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Tapi ngomong-ngomong, orang tua tahu gitu kalau misalnya Kak Yunita ini berkecimpung di dunia, selain di dunia pendidikan, berkecimpung juga di sastra. Enggak sih, malu saya masih belum ini. Jadi benar-benar nggak ada satu karya pun yang orang tua tahu? Enggak, belum. Nanti aja kalau misalkan saya, ini kan masih buku antologi ya, maksudnya kumpulan buku dari beberapa peserta. Next time insya Allah minta doanya juga. Saya rencananya mau bikin buku sendiri dengan kumpulan puisi. Nanti bisa saya persembahkan buat orang tua saya. Masya Allah, tabarakallah, ya mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Tapi ngomong-ngomong nih, sebenarnya sebelum jatuh cinta sama puisi, apa sih yang menyebabkan Kak Yunita ini bisa akhirnya berkecimpung di dunia puisi gitu, di dunia sastra? Sebetulnya sih kalau untuk berkecimpung baru awal-awal aja, baru 2020 sekarang. Karena ya itu karena COVID gak ada kerjaan. Biasanya pulang kuliah itu diskusi gitu kan. Sekarang rebahan, daripada rebahannya tidak bermanfaat, mending saya tulis puisi. Aduh, ini kayak daripada saya nggak manfaat, mending saya tulis puisi. Begitu. Baru banget. Dulu sih nggak kepikiran itu, karena kan kesibukan di luar juga banyak. Harus kerja juga, harus ngajar juga? Iya. Kerja di mana? Di kantin sama ngajar privat. Sekarang kan semuanya close. Iya, semuanya close. Daripada dari sana aku jadi merubah mindset gitu. Wah, ternyata dengan menulis aku bisa memotivasi diri gitu kan, biar bisa baca buku lagi lebih banyak gitu kan. Karena
orang-orang yang menulis puisi itu nggak sembarangan, mereka harus mempunyai pembendaharaan kata juga. Iya, berarti Kak Yunita punya role model dong, punya sosok yang Kak Yunita sukain. Kalau yang kontemporer itu yang kekinian, anak-anak muda yang sering ini, aku suka Wiranagara. Wiranagara itu stand up komedian. Mungkin dulu pernah trending nih, kayak pernah nonton mungkin ke ini apa? Stand up komedi. Pernah. Nah itu salah satu stand up komedi yang sering bikin kata-kata itu kan. Dia juga punya buku. Oh, punya buku juga. Terus Persa Besari. Oh iya, itu aku tahu. Nah, itu Persa Besari. Aku sukanya puisi-puisi yang narasi gitu, yang quotes-quotes itu. Kalau puisi yang ini mah kayak Supardi Djoko Damono, W.S. Rendra. Oh iya, tahu kalau W.S. Rendra. Itu. Kalau itu memang lebih berat sih. Saya juga kalau misalkan baca buku beliau ini, wah sangat ini gitu, sangat harus punya nalar yang luar biasa untuk memahami puisi itu. Kalau misalkan kayak Wiranagara, Terelie, Boy Chandra, Persa Besari itu masih ringan bahasanya, tapi karena kan anak-anak muda sekarang tuh bahasanya ringan tapi ngena ke hati itu. Nah, ya, karena itu pada yang galau semua mungkin anak-anak sekarang kali ya. Makanya yang nggak boleh galau-galau lah. Itu kayak jadi pemuda yang bermanfaat untuk masyarakat. Makanya yang galau-galau dimanfaatkan aja ya. untuk berkarya gitu kan. Jadi teman-teman yang galau itu bukan sebuah aib ya, karena kan banyak yang ini yang bilang apaan sih galau terus gitu kan. Ya nggak apa-apa gitu kan, galau juga sebuah perasaan gitu kan, yang manusiawi gitu. Yang manusiawi. Jadi jangan sampai galau ya boleh galau tapi jangan kelewatan gitu. Boleh galau jangan kelewatan gitu. Harus tetap untuk berkarya gitu lah. Iya. Kalau misalnya prinsip yang tetap pegang gitu kan. Ya begitulah mungkin. Ya. Tapi ngomong-ngomong, kalau misalnya Kak Yunita nih pas waktu buat puisi yang 40 finalis. 4.000 finalis. Oh, 4.000 finalis itu berapa lama? Karena kan katanya ngedadak buat puisi yang itu tuh 1 jam. 1 jam awalnya pilih. Mengingat perihal dua rasa yang karsa hingga menumbuhkan detakan yang tak biasa. Namun semua hanya kembali seperti biasa. Saat 10 detik pertama itu berlalu, semuanya kembali menjadi masa lalu.